Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anak. Kita bertemu kembali pada hari Senin, tanggal 20 Juli 2020. Tentunya hari ini kita belajar tema 1, subtema 1 dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pertama yang harus kita pelajari yaitu mengenai menemukan ide pokok suatu paragraf dan menentukan kesimpulan pada paragraf atau bacaan. Pertama, kita akan belajar menemukan ide pokok suatu paragraf. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Nama lain ide pokok antara lain pokok pikiran, pikiran pokok, gagasan utama, gagasan pokok, dan pikiran utama. Ide pokok terdapat di kalimat utama dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ingat, kalimat utama itu bukanlah kalimat pertama ya. Jadi, tidak selalu terletak pada kalimat pertama. Untuk menentukan ide pokok bisa dengan mengajukan pertanyaan, paragraf tersebut membahas tentang apa? Agar kalian lebih fokus untuk menentukan ide pokok suatu paragraf. Nah, anak-anak, cara menentukan ide pokok adalah yang pertama, mengambil kalimat utama. Kalimat utama terletak pada awal, akhir, dan atau awal dan akhir paragraf. Contoh paragraf, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Buah ini bisa dijadikan bahan rujak yang lezat. Buah ini juga bisa dijadikan manisan. Buah yang rasanya masam ini juga bisa dijadikan obat batuk dengan cara makan daging buahnya yang sudah dicolek atau dilumuri kecap. Kalimat utamanya, buah kedondong memiliki berbagai manfaat. Ide pokoknya, manfaat buah kedondong, berbagai manfaat buah kedondong, atau khasiat buah kedondong. Selanjutnya, menentukan kesimpulan pada paragraf. Kesimpulan merupakan sebuah pertanyaan penting yang menjadi isian dari pokok paragraf atau bacaan. Kesimpulan merupakan suatu pernyataan yang mengandung makna dari pembicaraan. Kesimpulan diperoleh dari untaian fakta-fakta yang terjadi. Ya, cara menentukan kesimpulan paragraf yang pertama yaitu scanning wacana. Anak-anak tidak perlu membaca secara keseluruhan wacana yang ada. Carilah kata kunci atau ide pokok pada tiap-tiap paragraf. Kemudian yang kedua, kalian tinggal merangkai kesimpulan dengan mengumpulkan kata kunci. Ya, kesimpulan diperoleh melalui proses penarikan pernyataan secara umum dari kalimat-kalimat fakta sebelumnya. Contoh, bensin merupakan jenis bahan bakar apabila terkena api akan mudah terbakar.
Demikian juga minyak tanah, termasuk bahan bakar yang mudah terbakar. Solar pun demikian pula halnya, bila terkena api akan mudah terbakar. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semua jenis bahan bakar apabila terkena api akan mudah terbakar. Nah, sekarang tugas di rumah kalian adalah tentukan ide pokok dan kesimpulan pada setiap paragraf pada bacaan yang berjudul Tumbuhan Sumber Kehidupan. Bacaan tersebut ada pada buku paket tema 1 halaman 45. Di sana terdapat 4 paragraf. Format mengerjakan, buatlah tabel seperti di buku paket tema 1 halaman 47. Hasilnya, silakan difoto, serahkan ke guru kelas kalian masing-masing.